Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yuli di channel Rumah Baca Fakih. Pada kesempatan kali ini saya pengen sharing terkait dengan tips gimana supaya bisa mengepung rumah dengan buku. Nah, teman-teman sekalian, kalau udah punya niat dan udah punya tekad untuk mengalihkan anak dari gadget ke buku, ada baiknya kita segera mengikat azam atau tekad itu dengan sedikit memaksakan diri untuk menyediakan alternatifnya. Dan alternatif terbaik itu adalah dengan menyediakan buku-buku di rumah. Insya Allah buku akan menjadi alternatif pengalihan yang cukup efektif dan juga cukup solutif untuk mengalihkan ketergantungan anak-anak kita dari gadget. Syaratnya bukunya harus menarik dan juga bukunya harus bergizi biar anak-anak semangat dan anak-anak nggak bosan. Nah, persoalan yang banyak terjadi saat ini itu orang tua udah paham bahaya gadget sama anak, narikin gadget dari anak, tapi itu nggak berlangsung lama. Kenapa? Karena anak balik lagi ke gadget, ya, balik lagi ke gadget karena bingung gitu ya, bingung, nggak ada alternatifnya. Nah, lalu gimana caranya supaya anak di rumah itu bisa terkepung dengan buku dan terminimalisir interaksi mereka dengan gadget atau dengan televisi. Nah, beberapa tips seperti yang akan saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa dicoba oleh teman-teman. Yang pertama terkait dengan mindset. Nah, sebagai orang tua kita mesti punya mindset yang dibangun dengan standar yang benar. Bismillah, Allah pasti akan mampukan saya untuk memiliki buku-buku yang diinginkan. Allah Maha Kaya, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Jadi mindset itu dulu yang harus ada. Yang kedua, berdoa kepada Allah. Jadi langkah berikutnya setelah kita punya mindset bahwa kita insya Allah pasti akan bisa punya adalah kita meminta kepada Allah, curhat sama Allah, bahwa kita, ya Allah, saya sedang berikhtiar untuk menjauhkan anak-anak dari pengaruh buruk, ya, gadget, pengaruh buruk lingkungan dan sebagainya. Kita sedang berikhtiar, ya Allah, ingin menanamkan nilai-nilai iman, nilai-nilai Islam. Kita ingin menghadirkan sosok-sosok teladan, ya, kepada anak-anak kita. Lalu kemudian mintalah kepada Allah agar Allah berkenan membukakan jalan, ya. Nah, salah satunya dengan memiliki buku-buku bergizi, ya, buku-buku penunjang yang insya Allah akan menjadi wasilah terinstalnya pemahaman anak-anak kita dengan pemahaman yang benar. Yang ketiga, tipsnya adalah jangan sebatas niat aja. Maka apa yang harus dilakukan oleh ayah dan bunda, oleh teman-teman sekalian? Melangkah. Nah, ada yang mengatakan kan niat itu langkah pertama untuk mewujudkan apa yang ingin diraih. Nah, jangan pernah berpikir untuk berhenti di langkah yang pertama saja. Lanjutkanlah langkah pertama kita ke langkah kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, ya. Jika kita sudah berniat ingin mengepung rumah kita dengan buku, maka langkah berikutnya adalah berikhtiar mengumpulkan buku-buku bergizi. Buatlah, ya, list to-do-nya kayak gimana, kita mesti melakukan hal apa saja, buku apa yang pengen dibeli dan sebagainya, gimana strategi membelinya gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Yang keempat, menyisihkan dana untuk buku, ya. Jika buku sudah jadi prioritas, maka pengeluaran akan bisa diatur, ya, sedemikian rupa, sekecil apapun insya Allah, ya. Mana yang penting, mana yang enggak, udah jelas peruntukannya. Jadi jangan sampai, ya, kita punya cita-cita beli buku, padahal timbang nyisihin 5.000 per hari misalnya atau 10.000 per hari, itu susahnya minta ampun gitu ya. Nah, anehnya kita bisa menghabiskan uang bahkan lebih besar jumlahnya dari sekedar 5.000 rupiah atau 10.000 rupiah cuma buat jajan bakso, ya, siomay misalnya, ya. Aduh, cik atulahnya gitu. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Jadi kalau kita punya niat, ya, kita tahulah skala prioritas. Nah, yang kelima, ini tips yang terakhir,
berburu buku di waktu yang tepat ya. Jadi keluarga-keluarga, ayah dan bunda dan teman-teman sekalian yang punya cita-cita mengepung rumah dengan buku, saat yang paling tepat untuk membeli buku itu adalah saat promo gede. Nah, jadi nih kalau kita udah nabung, tunggu saat ada promo buku ya, manfaatkan. Jadi jangan sampai promo buku demi promo buku itu lewat gitu ya, karena memang kita tidak pernah mempersiapkan menyambut ya adanya promo itu dengan mengeksekusi ya pembelian. Jadi manfaatkan kalau ada promo-promo yang di launching oleh penerbit begitu ya. Jangan sampai kemudian kesempatan promo diskon itu lewat ya, lewat lagi. Ya bismillah sih, bisa aja kita juga beli buku di saat tidak promo ya. Tapi kalau kemudian kita semacam saya ya, tipe emak modis gitu yang kadang-kadang masih nyari juga diskonan ya, maka jangan lewatkan. Jangan sampai kita nyesel karena kemudian kita nggak maksain diri kita untuk segera mengeksekusi membeli buku pada saat promo berlangsung. Nah, seperti itu teman-teman, 5 tips kita bisa memiliki buku yang kita inginkan di rumah kita. Semoga tipsnya bermanfaat dan semoga kita semua bisa menghadirkan buku-buku terbaik untuk dikonsumsi, untuk difahami, untuk diinstalkan kepada anak-anak kita di rumah. Semoga melalui wasilah buku anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang solih, anak-anak yang solihah, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang mencintai agamanya, anak-anak yang mencintai Allah, mencintai Rasulnya, dan mencintai umat ini. Itu saja dari saya, mohon maaf jika ada kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.